Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa dhakkirna idza nasina wa ruddahu ilaina in hadana ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tumben terbadai. Anu bareng? Belum lu? Nama lengkap lu tuh? Jamaluddin, Masya Allah. Nggih. Selamat maha tahun berapa? Belum Ustaz. Oh gitu, nggih. Nah, alhamdulillah langsung ke tanah suci nggih. Alhamdulillah layak membalik ke tanah suci. Sekolah lagu itu bernasib. Nggih. Alhamdulillah. Yang selesai ma'had Ustaz tahun 95. Nah 95 lalu kemudian setelah tamat ma'had yang temanikan ke Kediri oleh Syekh dulu sampai makin berkhidmat di Madrasah Selapara. Nah karena Madrasah Selapara rupanya harus punya cabang gitu. Nah maka tiang ada bangun diniyah di rumah kapan-kapan silaturahmi. Nggih. Diperengget yang Ustaz, diperengget. Alhamdulillah. Nah, memang lain lamun mau ilmu langsung oleh sumber Al-Qur'an, sumber hadis yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan puasa nggih. Tentu adik bisa mau pahala puasa sak sempurna. Pastikan yang kita pakai berbuka adalah makanan halalan thayyiban. Minuman, makanan sahalal layak untuk dimakan. Karena rezeki itu kan ulama klasifikasi jadi 4. Arak rezeki solah jaran tepita solah dan tekadu. Bisa paling solah. Ya, arak solah cara tepita salah tu tekadu. Nggih, halal dan tepita lauk kadu teka lain-lain. Ya. Arak salah dan tepita solah dan tekadu. Ya, mau ngerampok, mau korupsi, mau nyopet, kalau beramal di masjid, madrasah atau dengan anak yatim, ya. Itu juga salah. Sak paling lengek malik lengek dan tepita lengek tahun tekadu. Jadi sak paling solah ni kesambil solah dan temau solah jaran tekadu. Alhamdulillah itu salah satu asbab kita mendapatkan pahala ibadah yang sempurna. Bukan hanya puasa saja, ya termasuk solat. Ya, termasuk solat. Wandi narak ketopong, terik-terik lilangan misal. Anda usah pakai sholat. Ya, itu kan syubhat dengan ini kan nggih. Kecuali misal sebelum musalla ketopong niki. Itu pun belum harus cek ketopongnya. Apa ketopongnya layak pakai atau tidak. Ada aja. Ketopong terkadang lamun kanak-kanak berketopong lalu roh zikir dengan mati ya tuh terus jajal di ketopong nggih. Ya. Demen suri-suri arak perwakilan kanak lalu ngecek dulu jok balin sahibul musibah. Ya sedang nane ya nih. Mubare sehingga ketopong ngamak kedu lalu. Lalu zikir, uli-uli narak keludan, kerupuk, macam-macam isi. Demen datang jumpa ina uni. Ya. Terus sersin sekelot tekeribung si teres ketopong dia. Oh, teres. Muntah jeluk si amak, mu mati teras ni dalam ketopong. Tekadu sembahyang, dia sah sembahyang.
Ya, agak adik-adik sak masih kedua ketopong sak bidang ya marak potong besar niki. Nah sekali seminggu dicek nggih sangarak bangkin tikus terus bangkin cek ya bakin kelampi, bakin teres ya. Karena kasihan sholat kita kalau kita bawa bangki dalam sholat. Nggih, perlu dicek no. Nah, lamun ketopong sak jahit no kamu lah tepupuk norak. Nah, ustaz nggih. Lamun ketopong bidang selama jadi ketopong anti air dan ganggu tepupuk ya. Lalu arak lain ustaz kakak kelas kami di Mahat ya. Kitab-kitab marak niki mau baru beli pupuk nih. Yang ada yang keruan-ruan potongan lembaran kitab beliau. Pekut-rekut dengan keruan-ruan. Tepupuk. Ya. Apalagi seketopong. Tekucak dulu. Ya. Tapi alhamdulillah setelah nikah usah sengkak kan. Nah iya, kelebihan merahari niki ibu. Wasa berkucak-kucak tak ya. Engkan was-was nggih. Nah, itu penyakit tuh ibu-ibu nggih. Kalau mau rada dan was-was gitu dan ruas baca, tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Coba Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa. Coba amalan baca niki untuk menghilangkan was-was. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul ya, orang-orang terdahulu nikah Masya Allah orang-orang mulia ara sopo tabiin nggih, tabiin mungkin Imam Yazid Al-Bustami. Beliau itu kan usia sahabat tapi ya, hidupnya zaman tabiin. Beliau itu ya setiap ada menemukan orang yang lebih tua dari beliau selalu minta doa. Innalim kendi alim nunas doa. Sekedar kena udah selamat amin. Sudah cukup. Umur ketua nih si murid kan. Ya Syekh, angkat sembarang dengan tawa tunas doa. Ya. Bahasa beliau karena orang-orang yang lebih tua dari saya pasti pernah bertemu dengan sahabat. Pasti melihat raga sahabat. Ya. Maka orang yang matanya pernah digunakan untuk melihat orang baik, orang soleh, pasti ada kemuliaan di matanya. Ya. Ya alasan beliau. Enggak sampai bengak murid kan. Kamu lah mau tendeng doa kan dengan sawah, dengan kewa untuk ngaji. Lalu beliau enggak. Pokok nuah tawa. Ya, karena beliau mengatakan setiap orang yang lebih tua dari saya pasti ketemu dengan sahabat. Nah, makin Masya Allah. Beliau berapa tahun di Mahat? Iring Maulana Syekh 4 tahun nggih? 4 tahun. Hah? 81. Masih SD balik ke saat ini belum lahir dong kan saatnya. Masya Allah itu. Makanya dari sinilah kita bisa memunculkan rasa husnuzon pada setiap orang Islam. Dementoan, maka pantas ulama mengatakan ya innal barakata ma'aka dirikum. Sesungguhnya barokah itu bersama orang-orang yang tua. Ya. Terutama sekali guru, ama itu membaul barokah itu. Ya, mungkin tidak yang waktu sama si paku tiang dan lebaran kumpul semua anak-anaknya bersama cucu-cucunya datang. Nah begitu meninggal si papu kesanggur dosa, dinarak piten. Paling kita cari kubur lalu begilir-gilir cara narak kemalam, arak biang-biang, arak kelema, dan keruan. Nah, mumpung masih kita punya orang, ibu-ibu masih ibu beli, masih ibu deh. Nah, sekarang yang bercerita di kanak-kanak, lamun pada ule ayok balen ina amak dah, ya sawah tawa. Napi tegawe ibu, ambuk simbut dan ambuk sarung galang, ya seriuk ruan popuan. Ni ule-ule ayok balen ina langsung sili. Kamu sibuk dina, mau sujadah kamu sarung galang nggak pengit, ya ulik ngeru, mau ulik langsung balik nih, ya, semula cara ente, datang jauh balik, lepas selama lepas bandet, cek, nabi tu cek berasina, arak tu tundi, arak ragi na tundi, arak gas na tundi,
mampu sarung galang na tundi ya lamun mampu sibel nyerap popuan itu cara kita berbakti bukan kita ngerumun ya. Nah ini adik-adik sama sekolah nih dia glowing ini aja ya. Nah, jadi iya cara kita berbakti. Bayangkan dulu waktu masih kuda kita berembe cari na amat ini masya Allah ya diingat no ya engkau beruntunglah orang-orang tua sak bedui bija bedui bayi sak wah ngaji di madrasah nggih kemben saya nggak tahu kita tidak berbakti lamun dek tua ngaji di madrasah dek tahu cara berbakti le inak teh parang ke berbeng kepeng doang tentang berbakti le inak tendak ibu bapak itu hadir kita yang dibutuhkan bukan pemberian hadir kita oleh tangga sapuan oleh tangga popuan oleh tangga bisuan itu hadir kita yang dibutuhkan nggih arak niki para ustaz sandiran PT Ina arak ibu-ibu sandiran PT Inaan kita nina nggih kita nina teno kita amak nggih saya ingat lamun umuran nina amak teniki ya itu membuat kita panjang umur dan mudah urusan dunia ya mudah urusan dunia kalau kita berbakti pada orang tua oke tapi lagi dengan tahu berdoa malik ndin tahu berdoa doang wah jelas ya dan Rasulullah tidak membagi itu orang tua yang mana yang membuat panjang umur tidak dibagi yang penting orang tua kandung kita ya tahu separuh nggih separuh jangan nggih demen tu senina sebut-sebutan kicaren bengin ama dia tak nyebut-nyebut no deh kepengin nak nih gitu ya amun arak senina sak di berebeng kita bengin amat tukah no angkat lalu barang dia senina sak di beng berbakti di amat tukah nih nggih duit dengan dina sak solah sak bucu kan ya nah itu sering terjadi ya takut berbakti leina amak gara-gara senina detina dia yang dah ngerumun dia pernah datang dia paling jauh pantuk punti arak sa ijang berajuk beras 10 kilo jauh ning ngerumun senina dia pak ndak boleh ibu-ibu nggih ingat kama tadi nutudan berembe cara nane sida leina amak dia cara tadon lemak isi bijan dia dah berembe cara mangkil menentu di ibu-ibu iya enten tak ada anak-anak sekitar di badan dengan dah padahal kepecun bijan dah ya pecun malah dek apa sepeduin mubeng tetangga ngerasa lo angkat beri lalu indang ibu-ibu saya cara si dari menentu dari Bali di sini anak dah ingat tepalu si nenek no mau bengak doang yang anak terus angkat menonton kesalah apa ya salah ulit palina itu ya nak berembe yang temado ne kakak kali itu misalnya kakak iya buk tado menu itu kama tadi no tudan ya mbe enten tado dengan ya enten tado itu nggih nah Bapak Ibu sekalian tadi sampun dijelaskan sesungguhnya doa itu adalah ada di ujung ya wak mau berhizib sila hizib pelu hizib nggih lamun hizib parang sejam balik berhizib ditekau angkat 5 doang kan ditekau angkat mungkin semendak-mendak angkat mendak-mendak tutup kerame kan isi belun nah laun demen kena nas'alukallahumma bismikal a'zam angkat 5 tu ya nah, supaya nanti pada bahasa baru doa yang kita panjatkan dari mukaddimah sampai ujung mungkin pelunggu yang sering hadir di majelis dakwah Hamzah Wadi okay. Beliau Maulana Syekh Asani jelaskan ya lamun berdoa dan berbicara niman bahasa beliau nah lamun berdoa mesak kita baca doa kita tangan kita merenggang bahasa beliau ya tangan kita merenggang lamun mengaminkan doa orang lain ya tangan kita merapat ya iya bahasa beliau bahkan diijazahkan kepada jamaah ya
Ia cerita aja si Maulana Syekh beliau ketika berada di halwat Maulana Syekh. Nah, ini yang kunta dan guru bajang diajar. Namun mek berdoa mesa ragangan untuk imam mek. Bahasa beliau. Mun mek amini doaku kena imam mek. Nah itu. Jadi kita juga ikut cara guru kita nggih. Nah itu. Dan ada saat-saat kita berdoa juga dan mesti angkat tangan. Sampai kan gua angkat tangan. Kapan? Waktu saat sembahyang. Nabi doa ada. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah angkat iman. Mengapa? Karena ada tugasnya tangan ini. Tugas tangan adalah ya diletakkan di atas lutut dengan posisi merapat lurus ke depan. Maka tidak usah kita angkat tangan. Ya, atau waktu itu berkhutbah. Ya. Waktu imam khatib berkhutbah, bila doa, mereka makruh angkat tangan. Mengapa? Karena tangannya sudah ada tugasnya. Tangan kiri tugasnya pegang tongkat, tangan kanan tugasnya memegang pinggir mimbar. Ya. Meskipun apa kita doa, tidak usah. Nanti yang angkat tangan adalah para jamaah. Kemudian kalau sampun kita berdoa, tidak boleh kita melepas tangan sebelum mengusapkannya di wajah. Itu kalau di luar sholat atau di luar ya tadi itu. Namun jika kunut ya tidak tegang, enggak usah wajah tanpa sujud, gitu. Ya, karena masing-masing sudah ada ketentuannya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita berdoa dengan harapan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mohonlah mintalah kepada Allah menggunakan telapak tangan. Kalau kita lunas kepada Allah, terhindar dari musibah, dari bencana, dari malapetaka, mohonlah kepada Allah menggunakan punggung tangan. Lengkap tadi si Maulana Syekh. Masya Allah. Makanya secara otomatis NU ini punya ciri khas, ya, punya ciri khas. Ya, doa setelah sembahyang urutannya sudah jelas kan? Allahumma tassalam, semina wa ta'na, Fatihah, ayat kursi, laqad ja'aka inta wala ma yatakallah. Itu adalah ciri khas ya, warga Nahdlatul Wathon. Ya. Jadi banyak kita punya ciri khas, termasuk salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri khas orang Nahdlatul Wathon. Ya. Marah Maulana Syekh, namun bersalam tidak boleh putus-putus. Tidak boleh bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya, itu bukan bahasa surga kata beliau. Lurus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga diganggu belo kapmim dapan kum diganggu. Lalu si sopan misal ditemui di sahabat Assalamualaikum. Nah, itu tidak boleh bahasa beliau, ya harus Assalamualaikum. Ya, sering beliau cerita dulu, onek kalema boyangku TV ceramah disampaikan oleh Kiai Anu, ngerak ke kusugul bahasa beliau. Ternyata dia tidak berketopong, terus dia mana salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagur putih pino bahasa Maulana Syekh. Jagur putih pino. Dari sanalah Maulana Syekh memberikan fatwa kepada seluruh guru di madrasah Nahdlatul Wathon. Meskipun kita mengajarkan pelajaran agama di madrasah harus menggunakan songkok. Kecuali guru olahraga. Ya, guru olahraga kan baju kaos kasih. Cocok pakai topong gitu. Nah, jadi guru IPA, IPS wajib menggunakan songkok, itu standar Maulana Syekh itu. Ya. Mengapa? Karena meskipun itu ilmu umum kita ajarkan, tapi ada aura, ada ruh akhlak di sana kita sampaikan kepada anak. Ya. Maka dintanggu guru ngajar sambil ngerokok ustaz. Ada nih ustaz sambil ngerokok ngajaran. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ya. Bahasa Syekh Ismail sampai beliau dulu ad-dukhanu haramun wa asyaddu haramuhi fi majalisil ilmi wal masajid. Ya wa kada ayakuna su'al khatimah.
haram merokok itu haram, terutama di masjid dan di majelis ilmu. Ya. Ini laun Quran hadis baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bahasa Maulana Syekh, tidak boleh. Karena dengan disebut dari Rasulullah berdatangan para malaikat, langsung bubar isi rukun. Ya. Nah, itu. Meskipun kita mengajar umum harus menggunakan songkok menurut standar aturan Bapak Maulana Syekh. Kalaupun kita mau merokok nanti setelah selesai ngajar. Oke? Nah, ini artinya napi yang disampaikan oleh Maulana Syekh harus kita koreksi di anak-anak kita. Seorang anak-anak telah menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cara menjawab dengan pancor like Maulana Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi masalah pancor kena Maulana Syekh. Waalaikumsalam. Tidak boleh, harus waalaikumsalam. Coba adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kena waalaikummis. Ini kira ustaz baru belajar nahwu lawan. Ini kalau bertemu dua sukun, huruf pertama harus berbaris bawah. Salah nih. Waalaikumsalam. Deh, adik-adik sekalian, saya juga belajar itu istisna itu, nggih? Ya, setiap huruf yang bertemu dua sukun kalau ingin disambung, maka huruf pertama harus berbaris bawah kecuali mim jamak dan nun huruf pada huruf min. Itu. Ya, karena waalaikumsalam, mim jamak dan nun yang pada huruf min huruf jar. Raja'tu minal. Dia sekena raja'tu minil. Wa ulaikahumil muflihun. Nah, humul muflihun. Itu Maulana Syekh. Ya. Makanya napi yang sering beliau sampaikan dulu waktu pengajian di ujung-ujung hayat beliau, jadi kenyataan dah makin Ustaz nggih. Ya. Ndak misalnya mangkat burung beo bahasa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Burung beo itu. Waalaikumsalam. Ya. Jadi salamnya burung beo itu ya. Nah, jamak-jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering terprotes sisi batur-batur sebelah. Ya, ihtiram itu. Karena hadis Rasulullah ya, orang yang sedikit ucapkan salam pada orang banyak. Beliau pernah ketemu dengan beberapa orang anak-anak. Beliau ucap assalamualaikum. Angka ali ini karena kena assalamualaikum berjamaah. Padahal guru orang sekit tama. Ya. Lamun le ilmu, nggih, meskipun duit kancen lalu jadi murid, posisi kita kecil, lebih rendah daripada satu orang tapi dia orang alim. Ya ampun dengannya ihtiram. Hayu, wahai murid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanda merendah. Nggih? Nah, sebarang dek milih, enggak usah bilang ihtiram, saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, jadi itu pengadik-adik Maulana Syekh itu. Jadi kita masih meskipun duit kanjer lalu kita masih butuh ilmu, kita itu orang kecil ya. Sebab ya al-alimu kabirun walau kana hadasan. Al-jahilu shagirun walau kana syaikhon. Ya. Pelajar itu masih kocek. Sekedi kanca meskipun terduit, meskipun beli awak. Nggih? Itu pertahankan itu cara Maulana Syekh. Dan adik-adik nak kena ihtiram harus lurus. Ihtiram lagu endok di bangkunya, enggak boleh itu. Ya. Itu Maulana Syekh sangat perhatikan itu. Ya, dan itu dipakai akhirnya di tempat-tempat lain selain Madrasah Nahdlatul Wathon. Termasuk endah laik benar tengi awal-awal kan datang ke diri dulu Ustaz. Banyak sekali yang protes cara Maulana Syekh yang dengan pengajian Lui Ai di julu beliau. Itu orang-orang NW itu. Apa itu? Ya. Tapi ujung-ujungnya mereka pakai cara itu. Ya. Untuk meruqyah dengan baca doa, cereme. Ya.
Kemudian foto juga, foto Maulana Syekh seolah-olah lain oleh di nomor pendiri itu. Ini foto ahlul bidah, ahli bid'ah yang merusak mufsidul akidah ini, yang merusak akidah orang Lombok ini, Maulana Syekh. Ya, dan mereka tidak tahu kan, tidak tahu siapa bapak Maulana Syekh. Ya, jadi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka karena mereka tidak tahu siapa bapak Maulana Syekh. Ujung-ujungnya setelah Maulana Syekh meninggal dunia, ia kadun penuh aib jereme, ya. Terus buat baliho juga, ya. Apa betul nia kangguan, betul Maulana Syekh jadi kangguan. Nah itu. Jadi sakanan surah li hadis itu bukan foto, ya. Surah yang bisa diraba patung kena. Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung besok di hari kiamat disuruh meniupkan ruh pada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kenan bukan foto ini gambar lingo kalau ini, ya. Surah maksudnya adalah patung yang disembah. Ya, tertatu. Ya. Makanya kita di Lombok Timur tidak ada monumen-monumen patung itu mukarram, tidak ada. Ya, karena itu maksudnya tersudut piange tiubangi ruh ya di akhirat si Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik patung itu disembah atau tidak disembah. Di Lombok Barat masih narak tuh di patung sampi di lingkaran itu, ya. Di Narmada engkah jaga rasa gendang, engkah narak nggih. Engkah narak, ya. Ya. Itu narak endah li. Lombok Tengah masih narak gambar dengan jauh padi itu. Hah? Kopang. Oh iya. Nah, itulah yang dilarang dalam agama, ya. Membuat gambar seperti apa? Putri Nyalip sedan nggih. Kepindah. Pindah. Ya. Kalau hari kita duit nggih, namanya kita banyak macam-macam versi, macam-macam pendapat, ya. Tapi ya yang kita dengar dari para masyayikh kita adalah ya ditekanggo pihak ya ta apa yaran baru ya inden kalau mau pihak jaja ibu-ibu kalau mau pihak jaja nggih inden jaran pihak itu belum itu aja ya masih inden doang aja desa persis lalu ya miak inden jaran si tepung kan ya macam-macam itu untuk mana aja ya masih potongan rabak-rabak kalau ini persis lah mau ingat murah manusia ruan ya itu yang tidak boleh. Kalaupun sudah terlanjur kita lakukan laik misal bapak-bapak lah tiang laik ada gawe pihak patung istighfar molah ya baca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah diampuni dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi likulli syai'in hilyah wa hilyatuz dzunub al-istighfar. Segala sesuatu punya obat, ya, punya hiasan, ya. Hiasan dosa adalah istighfar. Ya. Selapu arak perhiasannya, hiasan dosa adalah istighfar. Ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, itulah kita butuh saling peringat. Meskipun tak jadi guru, jadi ustaz, misal terlanjur batur salah, istighfar betul, istighfar. Berat kita mengatakan iya itu. Padahal itu. Andai itu kinjek batur misalkan, kinjek batur ya. Istighfar betul salah dia. Berat karena istighfar astagfirullahalazim ya. Tapi itulah nanti beratnya watawasobil haki itu ya. Langsung baca istighfar atau misalnya kan bonceng ipin balik itu sah balik barak dengan weweh misal apa tu kemos istighfar berat kata astagfirullah ya. Nah lagu nanti pesakit astagfirullahaladzim terkadang dengan kan berembegi tadah di sebat buat tangkong jaga bola lampu pekan lawan leteh apa dia kan buat kemos meno istighfar
Astagfirullahaladzim. Ya. Dia kira merasa salah, padahal dia salah. Okay? Nah, kemudian manistaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faron minar rahman. Ya, minaz zahfi. Ya. Barang siapa beristighfar, Allah akan mengampuni dosanya meskipun orang itu orang yang lari dari medan perang. Kan haram itu. Dengan seduk musuh luwi, langsung pelai, haram itu. Lagu istighfar, minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Ada sebuah cerita yang sangat sering diulang oleh para guru-guru kita dulu. Arab noh cerita lain dengan mati manusia sampai 10 siwak mau mati. Mus isi barasan pelik dosen, lalu lah nunasang tiba salah seorang ulama fikih. Ya. Nunasang tuan guru niki tiang beri lalu dosen. Wah kemati dengan jaga siwak 10 siwak. Arab kelangan keterima tobat ke si nenek ini. Apa ulama fikih niki? Oh dek nara. Sedangkan sekik doang temati manusia neraka jahanam tahu tak? Nesida sebab puluh siwak mau mati. Malik mati ulama sah. Ada kali-kali mai ore mun tempat ke ulama ni satu serin mati. Ya. Mau warak lema lalu nendeng nasihat di bab ulama tasawuf. Ulama sufi. Ya. Menasan tiang niki wah tiang mati satu muarak kalangan tiang itu tobat atau ende. Oh, sangat balik peluang untuk minta terima tobat si nenek. Berbicara Syekh. Mana cara? Mandi tobat. Ya, mandi tobat. Terus lapuk pakaian sawang terus gawe dosa nu pupuk. Terus sembahyang sunat tobat. Terus istighfar baca. Dengan dua sembahyang baca istighfar, lalu dipindah oleh desa sani untuk desa lain. Sebut tembi desa mereka pindah. Oh, tu engkah ke Indonesia uri sekotong kelui uri. Ya. Sekotong. Mendak ke Indonesia uri. Tu sekotong kelai. Muskotong lain. Ya, sekotong lain. Ya. Jauh oleh kampung halaman, berangkat jauh pakaian dengan rasa sedih. Nah, ini keluar tobat tadane. Adik keluarga selapuk, anak adik, mereka lalu lampak. Ya. Jauh bekal seadanya, jadi enam seadanya, terus lampak. Dan tengah perjalanan bih bekal, mu lapah, mu sakit, mu ringin, lemes. Ya, akhir mati di langan. Ya, demen mati niki intun malaikat 2 orang. Arak malaikat sendiri jauh untuk surga, alak milih jauh neraka. Ya, mu ternyata hitung-hitung si malaikat niki. Ada cerita hitung meteran lagi. Tidak meter oleh gerung ngojok. Oleh sekotong keje gerung ngojok. Niki bisa dihubung hitung. Oh, ternyata hampir daripada jarak sawan tempuh kerja sademan tempuh lebih narak selangkah naik lebih ya perjalanan sawan tempuh niki. Maka dia karena ikhlasnya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terima tobat si nenek. Ya. Jadi lamun kudu standar fikih Jawa di narak neraka jahanam wah bas satu semua mati. Ya, sedangkan sekik doang itu pembunuhan tidak sengaja sudah dapat neraka jahanam. Nah, tapi itulah cara ulama memberikan solusi tergantung bidangnya. Nggih. Nah, namun bidang kolbu lain tepik peririk kolbu aja. Ya, mau tawat kolbu. Ya. Lamun ketuanan paraid ya, kalau pekih lain nggih. Kalau ngarukun wudu pekih. Lamun urutan wirid, urusan tobat kolbu aja ulama sufi. Alhamdulillah Maulana Syekh merangkap bin jadi ulama fikih, bin jadi ulama tasawuf. Syukur kita semua nggih ngiring Bapak Maulana Syekh. Dan beliau sudah ajarkan kita banyak cara untuk menunjukkan bakti pada beliau.
Karena ada ulama yang tidak punya karya apa-apa, begitu meninggal susah murid berembin dan berbakti di guru kan. Anak di bedui, seninan di bedui, enggak doa-doa, selain doa nu apa dan berbakti. Alhamdulillah Maulana Syekh buatkan kita organisasi. Di NW ini ki araran zikrol, araran hultah, anak hultah, mukadimah hultah, majelis dakwah, majelis taklim, Hizbullah, macam-macam aran tanpa yang bakti kepada guru kita. Ada Hizbullah niki? Ada Hizbullah? Lu kancar Hizbullah? Alhamdulillah. Ya. Jadi Hizbullah niki adalah ya orang NW plus. Ya. NW plus artinya NW yang aktif bergerak, aktif beramal, aktif gotong royong, aktif berdoa, aktif nyalat. Sampunang perlu berniat lalu nyalat dari sadar sembahyang dan lemak dia susah ke sana aja. Dia kalau nyalat dari sadar lemak dia mati, dengan nyalat. Dia susah dia otomatis no aja. Otomatis itu. Sehingga ya lamun tekereng empoh batur untuk sembahyang jenazah, luwe datang berbicara ente. Hadir majelis taklim. Ya, hadir majelis kebab itu kita ngundang ngaranno. Kita undang dengan untuk hadir di kematian kita. Lamun ngaji di tua, sembahyang di hobi, puasa di tegirang ya. Di tua empoh batur. Ya, maka demen mati ya. Serius. Nah, niki termasuk kita undang orang hadir menyaksikan kematian kita. Lamun tegirang hadir di majelis taklim. Nggih? Ya, tahu ibu-ibu? Bahasa ulama Mekah no paling rajin doa umat Islam adalah warga Nahdlatul Wathon. Coba demen pidato, demen ceramah, ada demen Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'alna ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warhamna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita doa orang Islam itu. Saya baca doa niki bahasa Maulana Syekh 27 kali setelah sholat, dia akan diangkat dari wali abdal. Ayo jadi wali ibu-ibu, dia baca niki. Waktu untuk jelasan mengkorong di madrasah, kata tadi suji, ngamalan, sejelo, masih mamalang masalah no, istiqomah tak sengke, sejelo dua jelo ini, dan masa kandok tu burung, ya, gebuhan sekali burung tu nguyirita, ya. Nabi kenal wali abdal. Wali abdal yang paling sederhana yang banyak bukti adalah ya orang yang bisa kelihatan pecah tubuhnya sejumlah tempat dihajatkan oleh masyarakat. Maulana saya dulu waktu kami di Mahat bersama Tuan Guru Hadis itu sering datang panitia pengajian dari Malaysia, dari Kalimantan yang ngelusur Cok Maulana Syekh. Ya. Yang saya melaporkan pengajian yang besok hari Rabu di Malaysia. Bilang minggu di Malaysia jadi Rabu mu. Nah, kira hari tono. Itu dia datang panitianya. Ya, karena beliau adalah wali, bisa kelihatan di mana saja, tergantung kebutuhan umat. Tapi syaratnya bahasa beliau ya mutajah terus. Ya, salah satu amalan yang membuat raga orang jadi pecah adalah membaca doa islahul ummah 27 kali setelah sholat. Sinilah amalannya. Nggih, amalannya. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan itu. Di foto doa niki tertitip untuk Nahdlatul Wathon. Wa ansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernah bercerita Tuan Guru Haji Habir, Ustaz Haji Habir, dia dapat Tuan Guru Haji Habir pengiring Maulana Syekh itu Mukarram. Ya, karena belum lagi Haji Habir yang masing-masing hidup makin kan. Belum tuh? Oh iya. Ya, cerita Haji Habir itu pokoknya lamun pengajian Maulana Syekh hampun luwe tirom mahadno. Raga Maulana Syekh sedang ada di sana. Aslinya sedang di mana? Lagu kita tiram. Dan itu untuk pengajian buat pengasih terus.
Itu ngantuk, kita ngantuk itu, ya. Dan bukan hanya ketua senat, barang-barang. Tapi enggak lama, tapi itu enggak lama. Oh, nah, jadi kelegar tentu. Itu. Ragam Maulana Syekh yang asli sedang berada di tempat lain, masya Allah. Itu guru kita itu. Gih, alhamdulillah mau belajar di Bapak Maulana Syekh. Gih, so, lihat di hari kiamat itu orang dipanggil menurut kelompoknya masing-masing. Ya, kita lihat Maulana Syekh kita kelompok. Ya, begitu melapor Maulana Syekh malaikat, nih kelompok Nahdlatul Wathon. Oh, sudah, cek, sudah. Ya, kita menurut ketua kelompoknya masing-masing. Ya, beliau kelompok gurunya, guru beliau kelompok gurunya. Akhir kita semua fi zamratil muwahhidin, ya, dalam satu barisan yang sama tauhid kita. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti yang sampaikan ini ada manfaatnya. Perayaan Ustaz. Nggih, nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tunas maaf mungkin ada atur biasa kurang berkenan, kurang pas, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.